Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai presentasi 2 yang berjudul tentang fraud atau kecurangan yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk. Yang beranggotakan saya sendiri Jessica Apiles Tanggang dan rekan-rekan saya Derlina Sidabutar, Irene Tasya Tampu Bolon, Olivia Sepnita Sitorus, Eva Kristina Simamora, dan Devra Jenespi. Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restart karena telah ditemukan kesalahan yang cukup membesar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar dan unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada di dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari. Dari harga per 3 bulan ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan. Pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001, sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampingkan oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan atau overstate dalam laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan atau overstate dalam laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya terjadinya kecurangan laporan keuangan adalah kasus skandal akuntansi PT Kimia Farma Tbk. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan markup laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Jika oknum dalam perusahaan melakukan kecurangan dan tidak dideteksi oleh auditor, maka publik akan menempatkan kesalahan pada auditor karena dinilai telah gagal mendeteksi kecurangan yang terjadi.
pemegang kepentingan akan kehilangan kepercayaannya kepada individu auditor internal. Kesimpulannya adalah auditor eksternal dan internal harus berusaha untuk bisa mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dengan menggunakan berbagai pendekatan teknik atau metode. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan telah tetap yang berada di PT Kimia Farma atau Persero Tbk Plant Bandung yang berjumlah 255 orang. Jumlah sampel yang dipilih melalui metode probability sampling dengan simple random sampling. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi pengelambungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar, sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Januari 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Akan segera dilaporkan ke BAPEPAM, dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan. Jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan, untuk itu perlu dilaksanakan rapat untuk pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Saya akan melanjutkan dari teman saya, kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001. Badan Pengawasan Pasar Modal menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan terkait dengan adanya rekayasa keuangan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah yang dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimanapun pelanggaran tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, Kementerian Badan Usaha milik negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut, sehingga meminta akuntan publik Kimia Farma yaitu Hans Tuan Kota dan Mustafa menyajikan kembali laporan keuangan Kimia Farma ATM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun 2001 menjadi 99 miliar rupiah. Koreksi dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan ini telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa dalam tersebut. Akhirnya pemegang saham Kimia secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntansi publik. Dampak terdapat profesi akuntan, aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakaian laporan keuangan tidak menerima informasi yang VAR. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Kepada manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas, terdapat aktivitas bisnis yang tidak fair, membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik tidak profesional sehingga menimbulkan reputasi dan perusahaan yang buruk kinerja. Profesionalisme dari seorang auditornya pun dapat merusak reputasi profesinya. Kesimpulan, penyelesaian kasus, mitigasi. Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang berpengaruh terhadap prinsipnya, diantara sebagai berikut.
Yang pertama itu mengidentifikasi dan menilai risiko etika sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka kepentingan publik, akuntan telah mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan mereka semata. Dengan kesalahan, penyajian pada LK menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder HTM. Yang kedua itu mempertimbangkan kemampuan SDM HTM dengan ekspektasi para stakeholder dan menilai risiko ketidaksanggupan SDM HTM dalam menjalankan tugas audit. Yang ketiga itu mengutamakan reputasi KAP HTM dengan berpegang pada nilai-nilai HIPERROM. Integrasi. PT Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya. Integrasi dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapatan yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau penilaian prinsip. Direksi lama PT Kimia Farma periode 1998 sampai 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas LK 2001. Yang kedua itu menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategi dengan stakeholder. KAP HTM dapat melakukan pengelompokan stakeholder dan merantingnya dari segi kepentingan, dan kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang dapat memberikan dukungan dalam penciptaan strategi yang dapat memenuhi harapan para stakeholder HTM. Perilaku profesional. Pihak yang terlibat dalam penyusunan LK PT Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak profesional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Kinerja profesional dari seorang auditornya pun dapat merusak reputasi profesinya. Kasus Firaud PT Kimia Farma Tbk. Saudara Ludovius Sensiwe, rekan Kap AP Hans Tunakota dan Hustofah selaku auditor PT Kimia Farma diwajibkan membayar sejumlah 100 juta untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba tersebut. Pihak yang terlibat akibat penyebab manajemen. Setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2021 seharusnya sekitar 100 miliar, mengkoreksi audit sebelumnya yang dicatat laba sebesar 132,3 miliar. Itu dua. Yang pertama itu direksi lama PT Kimia Farma memiliki tendensi untuk meningkatkan laba perusahaan dengan praktik yang tidak sehat dan melanggar peraturan atau markup. Yang kedua itu LK PT Kimia Farma tahun 2001 overstate. Pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair, citra dan reputasi auditor menurun, pemegang saham PT Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik. Selanjutnya, mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Lalainya pihak auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dan rekayasa dalam LK PT Kimia Farma. Pihak yang terlibat, akuntan. Pada saat audit 31 Desember 2001, akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas LK. Pada audit interim 2002, akuntan menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Bapepam bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Dirjen Lembaga Keuangan mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan LK pada PT Kimia Farma Tbk untuk tahun buku 2001.
KAP HTM terbukti tidak ikut terlibat secara langsung dalam skandal manipulasi yang dilakukan oleh manajemen, namun sebagai auditor independen KAP HTM seharusnya mampu mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan klien kronologis LK per 31 Desember 2001. Manajemen PT Kimia Farma Tbk melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar dan telah diaudit oleh KAP Hans Tuanakota dan Mustafa. HTM Direktur Produksi menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi kimia farma per 31 Desember 2001. Kementerian BUMN dan Bapepam mengindikasikan bahwa laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 mengandung unsur rekayasa dan penggelembungan. KAP yang mengaudit diminta untuk melakukan audit dan menyajikan kembali LK tersebut. Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemical Handel and KAP & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atau eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Overstate penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah pada unit industri bahan baku. Overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah pada unit logistik sentral. Yang ketiga yaitu overstate persediaan sebesar 8,1 miliar rupiah pada unit pedagang besar farmasi. Dan yang terakhir overstate penjualan sebesar 10,7 miliar rupiah. Audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dengan keuntungan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah.